itu pun masih suatu perjalanan yang panjang tentunya, tapi kita sudah bakal dimasukkan, diterbangkan langsung untuk game kita yang kelima. Ya, arah pesawatnya cukup seimbang ya untuk Bapak pilot. Kali ini lagi-lagi mengasih kesempatan tim-tim bakal turun di drop zone yang mereka mau. Dan kita bisa lihat juga di area 4G dan juga Skyloot, di mana ada teman-teman Rosugo dan ada teman-teman dari Kings yang memang sudah mencoba untuk langsung turun aja dan mencoba untuk langsung melooting aja. Dan seperti biasa EVOS Esports bakal bermain di area atas dari purgatorinya sendiri, Bigan. Dan untuk Rosugo yang di fase final kemarin Ya, mereka turun di area force, bertemu dengan Kings berkali-kali dan saling menang, terus tukeran. Rosugonya yang kalah juga, Rosugonya sempat menang. Sekarang mereka lebih memilih untuk mengalah dan turun menuju ke area Skillots. Dan di Brasilia di sana ternyata sudah ada 2 tim nih, Baby Embun. iya, dimana kita bisa lihat juga sih yang kalau kemarin tuh ada 3 tim juga ya, ada 3 tim ditambah IOG-nya, tapi karena IOG-nya nggak ada, jadi Boss dan juga tim Dranix ini harusnya masih luas juga untuk mencoba untuk ngeluting aja, karena untuk bermain di area Brazil sendiri itu walaupun Brazilnya cukup tidak terlalu luas, tapi cukup banyak kompon juga untuk mereka defend aja gitu, sampai bahkan di posisi zona terakhir. Dan ini dia ada Dix yang berhasil untuk mendapatkan 1 orang dari GGWP Ari. GGWP yang tadi turunnya agak sempat terpisah ya di area golf course, tapi kita masih melihat kali ini dia EVOS Abu berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi di round sebelumnya, menjadi player of the match di Bermuda untuk game yang keempat tadi ya. Iya, dan ini dia dari Abu yang berhasil mendapatkan 5 kill-nya. Antusias banget ya dari teman-teman EVOS Esports mencoba comeback. Ekspresinya Abu aja tuh lihat tuh. Wih, udah semangat banget ya. Sudah mantap ya, sudah yakin ya. Oke, kami akan lolos. Tunggu aja teman-teman yang ada di rumah yang dukung EVOS fans, tunggu aja, kita pasti lolos gitu gak sih? Ayo, dari gambar fotonya tuh menceritakan bahwa Abu tuh berkata seperti itu. Oh, oke. Kalau ada captionnya ya. Kalau di-upload di IG gitu. Oke. Ini dia EVOS yang memilih turun di area utara dari minimap dan mendapatkan lootingannya secara bebas, tidak ada gangguan dari siapapun, karena memang pesawatnya juga menuju ke arah atas agak sedikit jauh. Dan ini juga pengorbanan dari tim EVOS, harus berlari agak sedikit jauh menuju ke area Motas, dan mereka mendapatkan segalanya di Motas. Ya, dan aku tuh paling seneng banget sama gameplay dari EVOS Esports. Efisien banget dia. Efisien. Dia dia bisa bermain se-safe mungkin untuk di early-nya. Walaupun harus berada di luar zona. Walaupun zonanya kepental sangat jauh dari posisi mereka. Tapi paling enggak mereka tuh bisa masuk ke dalam late game-nya tuh dengan sempurna. Itu klasik EVOS banget sih Klasik yang gue lihat EVOS di game sebelumnya ya. Iya. Klasik EVOS banget, mereka looting di area shipyard, membagi posisinya, bahkan sampai zonanya ke zona ketiga mereka masih ada di luar, dan tahu-tahu mereka berhasil dapetin buayanya. Iya, benar-benar nggak ditebak juga sih EVOS bisa secantik itu untuk masuk ke late game ya. Dan ini dia, kita bakal beralih sedikit ke area Brazil. Ini ada teman-teman dari Dranix dan juga Boss yang seharusnya mereka sudah saling tahu nih. Oke, di atas sana ada tim, begitu juga oleh teman-teman dari Boss Nightmare. Tapi ini dia enaknya Brazil, walaupun kamu udah tahu ada sekalipun ada 4 tim di sana, kamu nggak akan mencoba untuk fight dulu, karena itu menghindari fight early-nya. Dan secara resource yang dimiliki di Brasilia sendiri itu udah kayak maksimal banget. Kalau kita misalkan mengingat lagi ke tim yang sebelumnya, IOG yang biasa turun di area 13 house, mereka udah nggak perlu kemana-mana lagi. Mereka tinggal nunggu zonanya gerak kemana, karena mereka percaya untuk ultingan yang ada di Brasilia itu udah maksimal banget, seperti yang didapatkan oleh para player dari Dranix. At least mereka udah dapat senjata jarak jauh dan senjata jarak dekatnya. Iya, apalagi kalau mengingat IOG kemarin tuh ya, ada Bion juga yang berusaha susah payah juga untuk naik ke atas atap, mencoba untuk vision dia. Dia mencoba vision dulu nih, tim mana nih? Oke, di depan sana mungkin di rumah 7 ada orang, di kiri kita juga ada orang. Udah, dia tinggal nunggu momen aja, tunggu zona agak menyusut dikit. Kalau zonanya masih di area Brazil, itu sangat keuntungan bagi teman-teman yang ada di Brazil. Karena untuk daerah map tengah itu Brazil itu masih dapat banget untuk zona-zona mid game ya. Yes, itu dia. Dan kita melihat First Rider kebalikan dari EVOS Esports, yang mana kalau EVOS mereka menguasai area atas, sekarang First Rider benar-benar menguasai area bawah dengan membagi posisinya. Dan seperti biasa, Kings setelah mereka melalui Forge, mereka masuk menuju ke area campsite, kemungkinan sepertinya masuk menuju ke area perkemahan.
Ya, dan ini udah pasti sangat-sangat pasif banget ini untuk early-nya ya. Betul, mengingat juga setuju. masih di awal, zona juga belum menyusut, dan kita juga tahu bahwa tim-tim lain itu banyak banget yang memang dapetin drop zone yang tidak saling berdekatan kecuali di area Brazil dan juga di area selatan ya. Dan ini dia sepertinya juga ada teman-teman dari Rosugo yang bakal langsung masuk aja, tapi ada pembukaan yang sangat cantik dari Aero dan bakal langsung dibalas saja oleh Rosugo Fun di sana, Bigan. Berada di area terbuka kali ini Rosugo, mengingat di belakang juga masih ada para player dari Kings Esports. Andaikan jika mereka mendengar suara pertempuran, tidak menutup kemungkinan ini bakal mengundang para player dari Kings tentunya. Tapi kali ini dari Rosugo masih mencoba untuk membangun setup penyerangan terlebih dahulu, karena mau gak mau kalau misalkan mereka tarik mundur juga pastinya udah bakal ditembakin oleh Bang tentunya. Di sana sudah mengeluarkan tembakan dengan SKS-nya, tapi Seon Golan sudah melancur dan bertukar posisi begitu saja. Hampir saja Seon berhasil untuk terculik. Iya, dan sepertinya dari Aero sangat diuntungkan ya, dia sudah mendapatkan komponnya, sedangkan dari Rosugo dia harus mencoba struggle mungkin masuk ke dalam area fieldnya sendiri. Dan ini dia dari Koje yang tidak mengasih ampun, harus mendapatkan satu orang dari Black di sana dengan baretanya. Adam harus terkena knockdown, langsung dimajuin aja sepertinya dari teman-teman Aero. Di sini sudah ada spam granat juga yang dikeluarkan oleh dari Koje, Bigan. Langsung bakal serang balik sepertinya juga Rosugo, di mana satu bom juga sudah mulai terkam ke depan. Koje dengan MAG-7-nya juga sudah mulai bersiap di hadapan. Ternyata benar saja Kings mulai terlihat di minimap kita. Seon juga bakal menembak musuh lawan-lawannya di belakang sana. Ternyata Seon berhasil dapat kalau serang Mora dari kejauhan sana, masih bisa untuk diselamatkan. Menjadi pertempuran antar 3 tim kali. Bigetron juga datang menjadi prahara dalam keharmonisian pertempuran yang terjadi. Masih social distancing aja kali ini Aero dan juga Rosugo yang masih berdekatan, namun masih belum bisa fight karena masih ada 2 tim juga di sana di luaran sana yang bakal mengintai pertempuran mereka. Bigetron yang udah mulai stay long aja di sana melihat pertempuran yang akan terjadi, Baby Mbun. Iya, dan ini sangat gak diuntungkan bagi teman-teman Rosugo ya. Dia cuma mendapatkan satu kompon kecil yang memang kalau misalkan nih dari Aero atau dari Bigetron bakal langsung ngeras, tapi kalau gue rasa dari Bigetron dia bakal holding aja. Sedangkan mungkin Aero yang tadinya mencoba untuk mau maju sudah mencoba ngeras, tapi dia tahu nih ada tim-tim yang bakal kami. Oke, kita mundur dulu. Kita mundur dulu, kita masuk ke dalam rumah lagi. Udah tinggal nunggu opening yang sangat enak banget. Paling enggak dari teman-teman Kings tadi yang sudah berhasil untuk knockdown salah seorang dari teman-teman Rosugo. Tapi kalaupun misalkan ya, kalau gue berandai-andai misal dari Kingsnya masuk menuju ke area Rosugo, yang kalau kita lihat Rosugonya hanya berada di satu area pom bensin yang kecil banget, itu pasti bakal mengundang terparty pertempuran Aero pasti bakal datang, termasuk juga Bigetron, karena siapapun dari mereka nggak mau kehilangan momentum, mereka nggak mau kehilangan namanya poin eliminasi gratisan. Iya, tapi bisa jadi juga bagi Bigetron bakal mencoba stay dulu aja. Mungkin kira-kira dia bakal lihat nih di notification. Kira-kira atau dia bisa melihat alive ya. Kalau misalkan berkurang, dia pasti mencoba untuk menghitung tuh, mencoba nge-timing gitu momen. Kapan kita harus maju, kapan kita ya udah kita nggak usah ikut campur sama peperangan yang ada. Karena kita bisa lihat feel sendiri itu mempunyai posisi yang sangat open banget. Betul. Dan kalau misalkan perkiraan gue ya, mereka yang berada di area berdekatan seperti ini, jikalau misalkan mereka mengeluarkan suara tembakan, itu udah kelihatan banget ada di minimap. Belum lagi kita kehadiran satu karakter baru yang tampan, yaitu Shiro, yang tadi sempat ada yang pakai Shiro juga kalau nggak salah di game pertama, yang mana untuk skillnya sendiri itu bisa kita mengetahui dari mana arah tembakan. Seperti kali ini Joker menembak menuju ke arah Kings, yang mana kalau bisa gue bilang First Rider sendiri masih belum tahu kemungkinan adanya penumpukan terjadi di area fields, tapi satu orang dari First Rider Ombak di sana sempat terkena knockdown tapi masih bisa untuk diselamatkan, dan damage per damage sudah mulai ditukarkan dari secara keseluruhan tim. Iya, tapi kali ini Ombak masih bisa untuk ditolong aja dan mencoba untuk medikasi. Kita bakal lihat dulu di area mapnya yang sebentar lagi akan menyusut. Ini posisi yang sangat menjadi penumpukan di area beberapa ini ya, posisi ya di fieldsnya sekitar ada 4 tim juga, dan di sisi atasnya juga ada teman-teman dari Aura, dan juga The Prime yang memang saling berdekatan juga, dan itu berada di rumah Tayo kecil yang dimana memang Aura tuh bakal mencoba untuk holding di area sana.
Waduh, ini bakal jadi capek gaming banget nih kayaknya kalau misalkan memang zonanya udah masih di sana ya. Masih di area penumpukan yang terjadi antara Kings, Aero dan yang lain-lainnya. Dan kita melihat kali ini Boom juga sudah mulai menembak sekarang ada Prime yang sudah berusaha untuk masuk ke dalam zona selanjutnya oleh seorang Igap dengan menggunakan embel-embelnya dari jarak kejauhan, tapi masih belum bisa memberikan damage yang maksimal menuju ke arah dari para player The Prime tentunya. Jangan dilupakan di belakang juga masih ada para player dari Aura Esports. Ya, kemungkinan kalau misalkan ini akan menjadi peperangan yang sangat bagus, Aura nih pasti bakal langsung masuk aja, dia nggak mau kehilangan momentumnya. Dan ini dia seperti dari TP bakal langsung ngeracing ke arah teman-teman dari Boom Esports. Sudah ada satu granat yang dikeluarkan oleh Reo, bakal langsung dimajuin kah? Enggak. Dan sepertinya teman-teman dari Aura juga memantau dari ke atas sana ya. Betul, belum lagi ada EVOS di kejauhan sana dan kita melihat Reo sudah mulai cukup sekarat di mana Alnova berada di luar. Satu orang juga sudah mulai turun dari Boom tentunya untuk menyergap para player dari The Prime. Kali ini sudah tembak juga serang Reo dengan vektornya, tapi kali ini Reo mencoba untuk keluar terlebih dahulu dan dari Boom juga sudah mulai membagi posisinya. Kita melihat Heyo dan juga Alnova berhasil di-take down, tapi Heyo masih bisa menyelamatkan satu orang dari The Prime yang disergap, tapi Boomnya satu orang yang harus terkena. Coba dibawa Maybe kali ini berhasil mendapatkan satu orang Dix. Akankah seperti ending karena dari Boom satu orang tersisa. Maybe sendirian kali ini disergap oleh The Prime. Pasang keluar dulu berkas sebelah kiri sudah kenok, di jauh juga masih ada yang nembak. Kezel tersisa sendirian, auranya bakal masuk menjadi prahara dalam armor sinyal pertempuran terjadi. Maybe sendirian sudah tidak bisa selamat lagi dan Kezel masih bisa untuk stay along lagi. Di arah lain Maung juga berhasil mendapatkan Soja, tapi Ombak pun berhasil untuk ditumbangkan di belahan bumi yang lain kali ini. Aduh, First Rider ditumbangkan di posisi ke-11 oleh Dranix. Iya, kalau kita bicara tentang fight dari teman-teman TP dan juga Boom ya, itu benar-benar kayak clash squad nggak sih? Lihat banyak banget ada double vector 2 orang dan Maybe yang memang menjadi lone survivor mencoba untuk nge-revive temennya, tapi memang nggak bisa karena memang sudah dimajuin aja posisinya dari teman-teman The Prime. Dia dia mencoba untuk gua end dulu aja nih 2 orang dari teman-teman TP, tapi memang sulit banget mengingat juga di atasnya ada Aura yang sempat mencoba untuk nge-tapping karena mereka ada Chrono yang diaktifkan, tapi memang satu orang dari TP memang sudah langsung masuk, dia langsung jump shoot balik belakang udah langsung ngedapetin Maybe-nya. Waduh, epic banget deh. Aura dengan timingnya yang pas juga masuk menuju ke pertempuran sampai akhirnya Boom yang harus menjadi korban. Puas di posisi ke-12 dan The Prime dengan mendapatkan 3 poin eliminasi kalau nggak salah tadi. Masih berhasil untuk selamat meskipun 3 playernya pun harus dipulangkan ke lobby. Iya, tapi masih ada satu ya dari teman-teman The Prime ya. Dan juga tadi ada teman-teman dari First Rider ya yang harus terpulangkan di posisi ke-11 oleh para player dari Dranix. Kemungkinan Dranix masuk menuju ke area fields. Mereka dapat momentum untuk melakukan war dengan First Rider ketika mereka tahu kemungkinan bakal datangnya third party dari para player Kings, Rosugo, Aero dan juga Bigetron. Dari Dranix memutuskan untuk memutar menghindari area social distancing atau perkumpulan dan Dranix mendapatkan sedikit zonanya. Itu artinya tidak perlu terlalu banyak upaya lagi untuk Dranix masuk ke dalam zona selanjutnya. Masih ada waktu untuk men-secure center of circle. Ya, ini posisi zonanya nggak mengenakan banget ya. Dia berada di open field dan juga berada di atas juga, dan teman-teman dari Dranix bakal mencoba untuk mengambil posisi area atas yang memang itu sangat cegli banget apabila ada jarak-jarak jauh gitu. Dan sepertinya sudah ada teman-teman dari yang mungkin bakal posisinya sama, satu tujuan, satu visi, satu misi nih sama teman-teman dari Dranix nih. Tapi sudah didahului oleh para player dari Dranix. Di mana Halcyon tadi sempat terkena tembakan dari arah bawah tentunya. Ada Rosugo di mana Mr. 05 berhasil satu orang Fearless di arah dunia yang lain berhasil untuk di knockdown. Halcyon masih bersabar terlebih dahulu, belum melontarkan beberapa peluru M79-nya menuju ke arah Dranix. Coba untuk melakukan flanking membelah lautan terlebih dahulu, membagi visi untuk mengatur penyerangan yang mematikan untuk melumpuhkan Dranix. Tapi ternyata kita melihat Mr. 05 berhasil untuk ditumbangkan begitu saja. Akankah sempat untuk diselamatkan? Kami satu gol juga. Sam 13 kali ini dengan rumputnya cosplay. Aduh, kagak bisa ngerem. Masih bisa pasang 2 gol terlebih dahulu. Coba untuk diselamatkan lagi kali ini. Mr. 05 masih bisa untuk di-revive kembali. Menggulung medical-nya. Masih belum ada Chrono, tapi nyata di arah lain. Aduh, Bos Nightmare dijepit oleh 2 tim sekaligus. Anca berhasil seorang Haide, ternyata masih ada Bigatron juga yang menjadi perhara dalam keharmonisan pertempuran yang terjadi. Sam 13 masih juga berada di area penyerangan paling terdepan dan EVOS ternyata masih belum berhasil mendapatkan satupun poin eliminasi. Tapi Amek dikembalikan, masih didapat oleh seorang Haida dan Abu di ending oleh Koje Baby Mbun. Wow, benar-benar steal kill yang sangat bagus banget ya dari teman-teman Halcyon ya, dan kawan-kawannya berhasil mendapatkan satu orang dari EVOS, dan sepertinya dari Aero bakal mencoba objektif lagi
dia bakal ngeras posisi teman-teman dari Dranix ya. Dan ini dia dari Aura Guns yang berhasil untuk mendapatkan satu orang ID-nya kemungkinan. Dan ini kita ternyata udah masuk ke zona ketiga yang mau bakal menyusut sebentar lagi. Masih tersisa 10 tim, 32 yang alive, masih cukup rame Bigan. Waduh, dan ternyata zonanya tidak ada di Aero, di mana Halcyon berhasil ditumbangkan, bakal diselamatkan terlebih dahulu oleh seorang Bang yang kali ini tidak memasang glue wall sama sekali. GGW pun ada di bawah di sana, masih untuk diselamatkan terlebih dahulu. Amek terjatuh di luar zona, entah di mana. Dranix pun harus masuk ke dalam zona. Regar berhasil mengending seorang Amek dan dikonfirm menjadi poin eliminasi, tapi Bang berada dalam posisi yang berbahaya kali ini. Sudah membagi fitnya juga. Halcyon sudah bersiap mengeker, dapat ke arah depan. Halcyon berhasil seorang Razor, pelantar keduanya ada sang bocil Aro. Aduh, kepleset sedikit dan ternyata The Prime dipulangkan ke dalam lobby. Razor juga sudah terending. Dranix kali ini masih ada 3 player. Aduh, kejepit. Aura dipulangkan juga karena zonanya udah cukup sakit kali ini. Aero bakal menyerang menuju ke arah pertahanan dari Dranix tentunya, tapi kali ini masih mendapatkan beberapa airdrop yang sudah dikeluarkan oleh para player dari Dranix. Menyerang kali ini menuju ke arah bawah, di mana Bang mencoba untuk mencari informasi di manakah keberadaan para player dari Dranix. Ya, dan sepertinya satu orang dari Aero bakal mencoba naik ke atas dulu, sedangkan di posisi bawah juga ada Maung yang memang posisinya cukup sulit juga apabila dia mau melakukan peperangan. Dan seperti dari Maung sangat struggle banget dan berhasil untuk knockdown aja sepertinya di sana. Tersisa Keizo dan juga satu orang dari teman-teman Dranix di sini. Aero mencoba untuk mengamankan posisinya. Dia harus membagi posisi karena di area belakang juga ada teman-teman dari GGWP. Dan penumpukan masih terjadi di arah lain. Ternyata Bang berhasil mendapatkan seorang Why Not dengan satu senjatanya. Akankah langsung confirm menjadi poin eliminasi? Masih ada Begatron juga di arah sana. EVOS pun masih bisa untuk survive, tapi di sebelah kanan masih ada GGWP. Rosoga juga kali ini bakal bertempur bersama dengan Begatron. Ya, kali ini langsung dimasukin kalau Begatronnya ada Seon. Dapat satu orang langsung diterobos. Anca di sana terancam. Masih ada Begatron Regar di sana. Cukup sulit untuk Rosoga dan Begatron berhasil mendapatkan 5 poin eliminasi. Dua temannya harus diselamatkan terlebih dahulu, tapi Kings juga bakal masuk menuju ke area pertahanan dari Begatron. Di arah atas sudah ada EVOS yang menanti kali ini untuk menuju ke dalam zona. Mudah mendapatkan area tengahnya juga, dan GGWP dipulangkan di posisi ke-6. Kings kali ini dan Begatron masih bertetanggaan, bakal dihancurin terlebih dahulu. Ternyata Regar berhasil dapat kalau serang Straw Hat kali ini, namun Jam 13 dan Abu harus sudah dipulangkan secara lobby. Masih ada Stinton 05. Begatron dipulangkan oleh Kings Esport tentunya di sana. Masih bisa hidup untuk Kings, dan Aero berada di arah atas untuk menembak ke arah bawah, Bibimbun. Iya, di mana juga ada Aero mencoba untuk menatakin teman-teman EVOS Esport yang berada di bawah, di mana EVOS-nya tersisa 2 orang aja. Aero bakal objektif untuk menatakin teman-teman yang berada di bawahnya, Bigan. Langsung bakal masuk kali ini Halcyon dengan para valnya coba dipasang glue wall terlebih dahulu, tapi EVOS mendapat zonanya. Soulhead berhasil dipulangkan oleh serang Keizo. Dranix kali ini masih bisa, tapi Halcyon didapatkan oleh serang Street kali ini. Coba dibalik oleh serang Bang, malah mukul, glonnya nggak pencet, masih bisa, tapi kali ini masih ada skill dari Shiro yang membongkar posisi serang Bang. Akan keselamatkan terlebih dahulu. Ada Arul yang hampir saja melakukan steal kill ke arah bawah. Blacknya juga bakal coba masuk. Koja berada di bawah. Mr. 05 serang Keizo kali ini dari Dranix mendapatkan 1 poin tambahan. Akankah ini hari untuk Aero karena masih lengkap 4 orang. Masih ada Mora di arah bawah kali ini. Streetnya sudah tidak mampu untuk ditolong kembali dan langsung di-kill oleh serang Koje dengan menggunakan hand cannon-nya. Masih lapat, dan Dranix harus puas di posisi keempat. Masih ada 3 tim. Mr. 05 kali ini Cangkrek menjadi harapan untuk EVOS. Solo squad kali ini masih bisa dapat poin eliminasi. Mr. 05 akankah berhasil karena Bang juga masih belum mengisi lepas menuju ke arah 05. Tentunya dengan gol dipasang, Bareta juga ditembakkan, terkena 1 hit. Hitan kedua masih belum kena, tapi bakal dimajuin. Mr. 05 juga berhasil, ternyata dipulangkan, dan Buya untuk Aero Pro Team. Hal terbaik akan diberikan kepada mereka yang bersabar dan terus bertindak, tidak hanya dalam usaha namun juga dalam doa. Congratulations. Wow, lagi-lagi EVOS Esport bermain sangat cantik sampai ke late game ya. Lu lihat gak sih tadi banyak banget tim yang bermain di area pertahanan, sedangkan daerah atas itu benar-benar udah di spot sama teman-teman dari Aerowolf. Sedangkan Aerowolf tadi juga mengirim kode yang bagian bawah, di mana juga di bawah itu juga ada teman-teman dari King Esport juga. Itu cukup posisinya juga sulit. Kalau tadi juga aku lihat juga Kings juga bagus banget ya, dia bisa masuk ke late game-nya walaupun tersisa 1 orang. Tadi ada Mora